Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah headset gaming dari brand baru nih. Ada Invictor yang headset gamingnya namanya Soturi. Setahu saya sih Soturi itu kalau di bahasa Finlandia gitu artinya warrior atau pejuang. Bakal bisa memperjuangkan nih kualitasnya. Kita lihat. Oke, sebelumnya saya mengucapkan thank you buat Invictor yang sudah mengirimkan headset gaming ini untuk kita review. Nah, kalau untuk masalah harga nih, saya cek itu sayangnya dia belum masuk Indonesia, baru ada di Singapura dan juga Malaysia. Dan harga di websitenya itu $134 Singapura. Ya mungkin in the future siapa tahu gitu ya kalau udah pakai distributor resmi dan juga siapa tahu harganya lebih friendly ke kantong kita. Nah, kalau dalam boxnya pasti kalian dapat satu headset gaming Invictor Soturi-nya. Terus dapat juga transporter DSP USB sound card. Oke, untuk mikrofonnya udah dapat V-Command Detachable Omnidirectional. Dan juga udah dapat carry bag-nya nih. Dan bisa masuk semua kok dari headphone-nya sampai ke USB sound card-nya. Tinggalan woi. Oh iya juga bener. Dapat juga nih headset stand-nya. Ya memang sih ini kalau kita cek di marketplace Indonesia banyak sih yang kayak gini, saya juga pernah beli dan harganya nggak terlalu mahal. Cuman setidaknya yang ini ada tulisan Invictornya. Oke, ini dia Invictor Soturi yang desainnya itu dia terinspirasi dari militer gitu katanya. Jadi dia tuh perpaduan dari 3 warna ya, ada putih, hitam dan juga oranye. Ya lucu sih dan memang kerasa untuk si vibe militerinya. Tapi memang ya buat kalian yang mencari headset gaming yang pakai lampu RGB gitu, di Invictor Soturi ini nggak dapet karena dia lebih simple. Nah kalau kita lihat ke headbandnya nih, di bagian atasnya ini berwarna putih dan di bagian dalamnya berwarna hitam. Juga untuk si padding di headbandnya, yang kalau saya rasain sih ini udah empuk ya. Nah kalau kita ke bagian sini, di sini kalian bisa tarik untuk mengatur ukurannya. Jadi buat yang kepala besar masih bisa kok pakai ini. Nah kalau untuk bagian luar earcupnya sendiri, dia juga berwarna putih mengikuti seperti bagian luar headbandnya. Dan ada logo Invictornya. Kalau kita ke bagian dalam udah langsung kelihatan ya earpadnya yang sepertinya sih ini kulit sintetis ya. Dan juga untuk si bagian dalam earcupnya ini dia berwarna oranye. Langsung ada juga indikator L dan R-nya. Jadi membantu untuk ya kita menemukan yang mana kiri dan kanan. Tapi simpel aja sih, kabelnya dan juga mikrofonnya itu dia terpasang di earcup sebelah kiri. Kalau untuk bahannya sendiri dia dari plastik. Dan juga untuk beratnya itu di 295 gram. Jadi cukup standar sih untuk sebuah headset gaming. Nah kalau kita bicara masalah kokoh, pada saat saya tarik-tarik kayak gini sih dia masih kuat ya. Walaupun tetap ada bunyi-bunyinya gitu. Cuman tetap ketika lagi saya pegang gini tuh kerasa kokoh. Dia nggak kerasa yang ya plastiknya tipis gitu atau kayak gampang patah, enggak kok. Kalau kita bicara kabel, dia udah braided dan panjangnya itu 1,5 meter. Dan dia menggunakan 3,5 mm TRRS. Tapi dia kan udah dapat juga tuh USB sound card-nya. Nah kalau yang di USB sound card-nya ini kira-kira panjangnya sih 2 meter gitu ya. Dari remote-nya ini sampai ke ujungnya menggunakan USB-A. Jadi kalau untuk keperluan di desktop kalian atau komputer kalian, menurut saya sih masih oke ya. Jadi dalam arti komputer kalian ditaruh di mana, terus kabelnya bakal masih sampai kok ke kepala kalian untuk pakai headset ini. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, agak kepanjangan sih kabelnya. Jadi harus agak saya muter-muterin dikit gitu biar remote-nya pas bisa saya raih pakai tangan gitu. Dan saya tetap nyaman pakai si headset ini. Tapi itu ya balik lagi ke settingan desktop kalian sih. Oh ya, seperti saya bilang tadi, untuk mikrofonnya udah detachable, jadi dia udah bisa dicabut pasang. Dan juga dia udah fleksibel, jadi kalian mau menentukan arahnya itu udah oke. Dia udah pakai wind filter juga, jadi udah bagus lah ketika saya lagi pakai gitu. Nafas saya nggak terlalu masuk. Cuman memang ya ketika lagi dipasang itu, dia secara default bisa dibilang ya dia ke atas gitu bentuknya. Awalnya sih saya agak aneh ya. Tapi ketika memang saya lagi pakai headset ini dan saya nggak butuh mic-nya, itu lumayan membantu sih ketika saya lagi ngemil gitu kan, jadi nggak kehalangan sama mic-nya. Nah kalau untuk comfort sendiri, ketika saya pakai ini tuh sampai 5 jam saya pernah pakai, itu masih kerasa nyaman. Dia untuk clamping force-nya itu diklaimnya 350 gram. Dan ketika saya pakai, memang sih untuk si clamping force-nya ini nggak kerasa yang sampai ya bikin pegel di kepala atau di telinga gitu ya, atau di sekitar telinga. Dan juga untuk passive noise cancellation-nya udah bisa saya bilang cukup bagus. Jadi ketika saya pakai, bahkan kipas komputer gitu atau lagi ada AC yang nyala, itu nggak kedengeran. Ya kalaupun masuk ya dikit-dikit aja. Dan juga ketika saya pakai, saya nggak ngerasa dia cepet panas kok untuk di sekitar telinga. Jadi ya agak anget-anget gitu aja. Intinya dia tetap nyaman untuk dipakai dalam waktu lama. Tapi tetap ya ketika saya pakai, terus saya misalkan kepalanya yang ngangguk-ngangguk gitu, dia tetap bergerak. Cuman masih nahan kok. Karena di bagian earcupnya ini dia cukup lebar. Jadi telinga saya bisa masuk semua. Walaupun di ujung-ujung telinga sih masih kerasa kena ke earpadnya. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu deh spek lengkapnya.
Oke, sekarang seperti yang kalian lihat, saya udah pakai headset gaming Invictor Soturi-nya nih. Dan mikrofonnya udah sambil ngerekam suara saya. Saya pakai laptop, saya ngerekam ke software Audacity. Nah, dari pengalaman saya, kalau pakai mikrofonnya ini sih udah oke ya. Suara saya itu udah bisa terdengar clear dan juga crisp. Waktu saya cobain main game nih sama teman saya biasanya pakai Discord itu, kan kadang-kadang Discord tuh dia kayak ada bantuan dari Discordnya yang bikin suara kita tuh jadi kerasa agak mendem. Dan beberapa kali saya cobain tes mikrofon dari headset gaming, saya main sama teman saya yang sama, dia selalu bilang seperti itu. Dan kadang-kadang saya cobain pakai WhatsApp gitu, baru agak berbeda. Nah, pada saat pakai ini, sedang pakai Discord pun dia bilang ini oke, dalam arti nggak terlalu mendem dan masih kerasa suara saya itu natural. Intinya selama saya pakai nih main game sama teman saya, dia nggak pernah ada komplain bilang suaranya terlalu ngebass lah atau terlalu treble-nya terlalu nusuk atau gimana. Enggak kok. Dia bilang jelas dan terdengar dengan nyaman. Jadi kalau buat dipakai berkomunikasi di dalam game menurut saya udah oke. Dan juga kalau buat yang streaming nih, misalkan butuh mikrofon yang langsung pakai headset gaming kayak gini, menurut saya udah oke juga. Cuman tetap ya, untuk arah mikrofonnya harus diperhatikan karena beberapa kali saya itu agak gimana arahnya gitu. Tetap suara nafas saya itu masih masuk. Walaupun memang tidak sampai yang mengganggu suara saya, dalam arti suara saya masih tetap lebih jelas terdengar, tapi kadang-kadang annoying aja. Dan juga ketika lagi main game kan pakai keyboard sama mouse nih. Itu suara keyboard dan mouse dia bilang sih masih agak masuk, tapi tetap tidak menutupi suara saya. Tetap suara saya yang lebih jelas terdengar. Nah, kalau ketika kalian pakai si headset gaming Invictor Soturi ini, dia sudah ada remote nih di USB soundcardnya ini. Jadi memang untuk remote-nya ini bisa saya bilang sih cukup membantu ya. Di sini ada volume untuk si headset gamingnya atau juga volume untuk mikrofonnya. Jadi misalkan kalian pakai terus suaranya kegedean, kalian bisa kecilin dari sini ya, nggak usah utak-atik di komputer lagi. Dan juga nih di bagian tengah ada tulisan mode gini dan dia berwarna biru. Bisa juga berwarna hijau dan merah. Jadi untuk Invictor Soturi ini dia sudah punya 3 equalizer. Jadi kalau yang berwarna biru gitu dia untuk balance, kalau yang hijau dia enhance clarity biar lebih clear aja gitu dan lebih keluar detailnya. Dan juga kalau yang untuk berwarna merah ini dia bass mode ya, enhancement bass aja gitu, jadi arti bassnya bakal lebih naik. Jadi kalau untuk Invictor Soturi ini dengan 50 mm hi-fi drivernya, memang sih dia cocok untuk bermain game. Saya coba ini ketika lagi dengerin musik gitu. Kalau untuk bassnya ini masih bisa kerasa dentumannya, kalau untuk midnya suara vokal itu masih bisa terdengar dan tidak tertutupi oleh si bass dan juga treble. Kalau untuk treble detailnya bisa saya bilang sih cukup keluar ya. Dan juga untuk soundstage ya, namanya headset gaming gini dia kerasa luas gitu ya, jadi enak untuk bermain game. Tapi itu ketika saya pakai equalizer balance ya, ketika saya ganti saya sih kurang suka ya. Untuk si clarity-nya ini dia terlalu memaksakan gitu sampai kadang-kadang agak nusuk untuk di bagian treble-nya. Kalau untuk bass-nya jadi kerasa agak mendem. Dan akhirnya sih mengurangi detail kalau buat saya. Dan saya cobain juga nonton film gitu di komputer saya, masih kerasa cukup nyaman sih walaupun tidak di level yang bioskop juga ya kerasanya. Cuman untuk sound staging yang ini dia cukup membantu. Nah, ketika main game nih, untuk mendeteksi suara gitu, misalkan dari jaraknya atau arahnya, itu jauh dekatnya saya bisa dengar dengan baik dan juga arahnya bisa terdengar dengan baik. Jadi walaupun dia tidak bilang dia tuh kayak surround gitu, tapi memang dibilang dia oke untuk bermain game seperti FPS. Dan ketika saya cobain sih udah oke ya, dalam arti saya bisa menentukan lokasi musuh dan saya nggak pernah salah juga gitu. Oh ini datangnya dari sini nih. Walaupun dia tetap tidak bisa dibilang yang seperti high end untuk di kelas headset gaming. Cuman tetap sih tidak dalam arti jelek ya, saya tetap bisa nyaman pakai main game menggunakan Invictor Soturi ini. Cuman ada suara-suara kecil terutama kayak suara vibe ya sekitar si karakternya ini misalkan itu jadi kurang kerasa. Nah saya cobain juga nih ketika saya ganti-ganti mode atau equalizernya. Mirip-mirip sih pada saat saya lagi dengerin musik. Jadi ketika treble itu kadang-kadang ya kayak misalkan waktu saya main Genshin Impact aja, saya ngeluarin skill itu kerasa agak nusuk untuk di bagian treble dan akhirnya saya nggak nyaman. Nah ketika saya cobain enhance bass-nya, sama kerasanya dia jadi agak mendem gitu dan detailnya berkurang. Ditambah untuk bassnya sendiri buat saya sih belum yang segitu wahnya ya. Jadi saya sampai menggunakan si bass mode-nya ini misalkan hanya untuk lebih mendapatkan suara ledakan yang lebih enak gitu. Nggak kerasa segitu oke-nya juga. Intinya sih kalau buat Invictor Soturi ini di kualitas suaranya sih saya oke buat main game. Tapi buat dengerin lagu atau nonton film sih saya masih bilang cukup aja. Dan kalau buat saya pribadi, saya lebih suka pakai si equalizer yang balance-nya atau yang berwarna biru. Oh ya, buat yang nanya ini bisa nggak dipakai di HP? Bisa kok, cuman saya nggak pakai si USB soundcard-nya, saya langsung aja dari si headset gamingnya ini dengan 3,5 mm TRRS-nya saya pasang ke HP, itu masih bisa dipakai dengan mikrofonnya juga. Dan juga udah saya cobain pakai converter gitu ke HP saya pakai USB soundcard-nya,
itu si equalizernya aja lampunya itu kadang-kadang dia suka mati, jadi kayak dia nggak bisa dapat power penuh. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. All right, Dom. What's next? No matter how fast you are, I am not to be compared to you. no one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time, Dom. Get ready for a capsule. Nah, seperti yang kalian lihat tadi untuk tes bermain gamenya, saya tetap bisa bilang ya bahwa tidak akan 100% sama seperti yang dikeluarkan suara oleh Invictor Soturi ini. Kesimpulannya untuk Invictor Soturi ini sih buat saya kayak masih banyak PR-nya gitu ya. Maklum ya, dia brand baru dan ini produk pertamanya. Saya dengar sih dia juga bakal bikin yang versi wirelessnya. Ya kita tunggu aja ya perkembangannya untuk dari Invictor ini. Nah buat kalian nih yang di Indonesia, saya sih masih kurang rekomen ya. Jadi mending nunggu dia beneran official rilis gitu di Indonesia. Siapa tahu harganya bisa lebih friendly. Nah buat kalian yang di Malaysia atau di Singapura, mending coba dulu deh kalau bisa. Jadi kalian try dulu si headset gaming ini. Siapa tahu cocok buat di telinga kalian. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan konten review headset gaming atau TWS nih, kalian bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!